apa yang ditakuti oleh dunia saat ini. Yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim. Oh, today's Pak Anies last day. Maybe he'll be out here. So Pak, I will see you very soon. Very soon. Reuters first to get interview. I'll take We had one. We will have Pak. Dan hingga 2024 Bapak Presiden ingin menyelesaikan berbagai kalau bangsa manapun di dunia mau sejahtera, mau makmur, mau punya kehormatan, mau punya harga diri, mau merdeka, dia harus bisa membela dirinya sendiri. Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan. Kalau putusannya seperti itu saja saya mengatakan tidak punya kewenangan. Apalagi putusannya memerintahkan untuk verifikasi ulang secara keseluruhan yang berakibat pada penundaan pemilu. Maka saya katakan putusan ini dalam tanda kutip gila. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. PN Jakpus memutuskan menghukum KPU untuk menunda pemilu. Putusan ini sangat bermasalah ya, karena kita harus paham menurut Undang-Undang Pemilu sebenarnya tidak ada sama sekali wewenang pengadilan negeri untuk memutuskan penundaan pemilu. Jadi kita harus paham bahwa ini adalah perkara perdata dari partai yang namanya Partai Prima yang tidak lolos dalam verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi. Tapi yang unik adalah kalau kita baca petitum atau apa yang diminta oleh penggugat dalam pengambilan perdata ini, petitumnya itu memang meminta supaya ada penundaan pemilu, bahkan tidak menyangkut soal status dari Partai Prima itu sendiri. Nah, jadi kita mesti telusuri dari situ, sehingga yang terjadi memang sebagai pengadilan perdata seakan-akan hakim memutuskan apa yang diminta oleh penggugat. Tapi kita harus paham pengadilan perdata itu sangat di luar kewenangannya untuk memutus penundaan pemilu yang sebenarnya wilayahnya ada di tata usaha negara ataupun bahkan seharusnya menurut Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu hanya bisa dilakukan oleh KPU sendiri gitu, dengan ada pasal-pasalnya yang sangat jelas, sehingga ini di luar kewenangan pengadilan negeri. Yang kita ajukan ke pengadilan negeri itu bukan sengketa pemilu. Ya, ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa pengadilan negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Kami di KPU, ya internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Sampai sekarang pemerintah begitu, dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik. Saya menganggap ya, dua saja kemungkinannya ini, mohon maaf. Pertama, hakimnya bodoh banget dalam tanda kutip. Dia tidak tahu kompetensi pengadilan dia, kompetensi pengadilan negeri. Atau kedua, ada intervensi dari pihak lain yang mempengaruhi hakim. Kalau dalam kondisi normal, rasanya kok nggak mungkin memutuskan seperti ini. Karena saya lihat 3 hakim itu adalah hakim yang semuanya hakim yang senior. Pangkat mereka itu 4C,
4D, 4D, artinya pangkatnya hampir mentok gitu. Jadi rasanya tidak mungkin mereka tidak paham atau tidak tahu kompetensi pengadilan negeri dalam kasus seperti ini.